Assalamualaikum teman-teman Islamic Fair of Public Health. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Oh iya, perkenalkan nama saya Abil Nur Abdillah dari SMA IT Miftahul Khoir Bandung. Pada podcast kali ini, saya akan menemani teman-teman untuk belajar bersama mengenai menjadi gadget hebat tanpa rokok. Teman-teman masuk dalam gadget juga? Atau jangan-jangan gak tahu lagi apa itu gadget? Kalau belum tahu, aku kasih tahu nih. Tapi kita perlu tahu juga bahwa menurut teori dari ilmu sosiologi, para sosiolog membagi generasi manusia modern dalam beberapa era generasi, yaitu yang pertama, generasi perang. Generasi yang didefinisikan sebagai orang-orang yang lahir pada masa perang. Yang kedua, generasi era depresi. Generasi yang didefinisikan sebagai orang-orang yang lahir sebelum dan setelah Perang Dunia I dan II, yang mengalami depresi atau stres akibat kondisi yang terjadi pada masa tersebut. Yang ketiga, generasi baby boomers. Generasi yang lahir pasca Perang Dunia II dengan rentang tahun lahir 1946 sampai dengan 1964. Generasi ini lahir akibat tingginya angka kelahiran setelah Perang Dunia II. Yang keempat, generasi X. Generasi yang lahir dalam rentang tahun kelahiran 1965 sampai dengan 1980 Masehi. Yang kelima, generasi milenial. Generasi yang lahir dalam rentang tahun kelahiran 1981 sampai dengan 1995 Masehi. Yang keenam, Gen Z. Sesuai dengan pembahasan kita kali ini, Gen Z lahir dalam rentang tahun 1996 sampai dengan tahun 2012 Masehi. Generasi Z adalah generasi setelah generasi milenial. Generasi ini merupakan generasi peralihan generasi milenial dengan teknologi yang semakin berkembang. Dan yang terakhir, generasi Alpha. Generasi yang lahir dalam rentang tahun 2013 dan seterusnya. Generasi ini lahir sesudah generasi Z. Aku sendiri lahir tahun 2006 dan termasuk dalam Gen Z. Menurut WHO, generasi Z atau lebih dikenal dengan remaja adalah penduduk yang berada pada usia 10 sampai dengan 19 tahun. Sementara menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana menyebutkan remaja adalah mereka yang berusia 10 sampai dengan 24 tahun. Teman-teman, sadar gak sih bahwa generasi Z menjadi generasi yang banyak diperbincangkan saat ini? Betapa tidak, kita adalah generasi pertama yang lahir di tengah kecanggihan teknologi dan sangat dekat dengan teknologi itu sendiri. Kita keren banget ya. Tapi sayang banget ya, gak keren kalau ternyata perilaku merokok pada remaja semakin meningkat. Merokok menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan aktivitas menghisap rokok. Rokok sendiri merupakan gulungan tembakau berukuran kira-kira sebesar kelingking yang dibungkus oleh daun nipah ataupun kertas. Menurut WHO, setiap tahun sekitar 200.000 orang di Indonesia meninggal akibat merokok atau penyakit lain yang berkaitan dengan tembakau. Pantas saja, ada Hari Tanpa Tembakau Sedunia yang sudah diperingati pada hari Selasa 31 Mei 2022. Ternyata perayaan tahunan sedunia tersebut merupakan bentuk pengingat kepada seluruh publik tentang bahaya penggunaan tembakau, praktik bisnis perusahaan tembakau hingga hak seluruh warga dunia untuk mengklaim kesehatan dan hidup sehat serta melindungi generasi masa depan. Hari Tanpa Tembakau Sedunia setiap tanggal 31 Mei dan dalam sejarahnya dibentuk oleh negara-negara anggota World Health Organization pada tahun 1987 silam untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya yang disebabkan oleh produk tembakau bagi manusia, kesehatan masyarakat, dan lingkungan. Bahaya asap rokok tidak hanya dirasakan oleh perokok aktif, tetapi juga orang yang di sekitar perokok yang tanpa sengaja ikut menghirup asap rokok, terutama anak-anak dan ibu hamil. Orang-orang ini disebut sebagai perokok pasif.
ada beberapa bahaya asap rokok bagi kesehatan, baik pada perokok aktif maupun perokok pasif. Di antaranya penyakit kardiovaskular, gangguan paru-paru, kanker, dan gangguan kesehatan lain. Mulai dari masalah kesehatan gigi dan mulut, melemahnya imunitas tubuh, gangguan kesuburan, hingga masalah pada tulang. Tak hanya orang dewasa, paparan asap rokok pada wanita hamil juga diketahui berisiko tinggi menyebabkan komplikasi seperti keguguran, kelahiran prematur, atau bayi lahir dengan berat badan rendah. Sementara pada anak-anak, bahaya asap rokok bisa meningkatkan risiko anak terkena asma, alergi, bronkitis kronis maupun akut, pneumonia, hingga gangguan tumbuh kembang. Berhenti merokok memang tidak mudah, tapi bukan berarti tidak mungkin. Dr. Sandra dalam artikel Halo Sehat menegaskan bahwa peran diri sendiri dan orang di sekitar bisa membantu individu untuk berhenti merokok. Meski terdengar kiles, niat dan tekad untuk berhenti merokok harus datang dari diri sendiri. Katakan pada diri sendiri untuk berhenti merokok dan komitmen dengan kalimat itu. Jika di antara kalian ada yang merokok, kalian bisa mulai perlahan dengan mengurangi sedikit demi sedikit jumlah batang rokok yang biasanya kalian habiskan. Kemudian, jika kalian merasa ingin merokok, kalian bisa menggantinya dengan mengunyah permen ataupun makan kuaci. Saya pun sadar bahwa merokok ataupun tidak merokok adalah pilihan setiap orang. Akan tetapi, memiliki hidup sehat adalah pilihan yang terbaik dan itu keren. Sekian dari podcast saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sampai jumpa pada podcast selanjutnya. Sekian, terima kasih, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.